Jemaat yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita Minggu kenaikan Hari Tuhan Yesus tanggal 13 Mei 2021 diambil dari Injil Lukas mulai dari ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun kita juga pasti merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun jika kita lihat perayaan kenaikan sepertinya jauh dari perayaan-perayaan kekristenan yang lain. Natal, Paskah, begitu antusias, begitu kita memahami apa arti dari perayaan-perayaan Natal dan Paskah. Tetapi perayaan kenaikan tidak sedikit juga di dalam kekristenan kita tidak menemukan apa relevansinya, apa maknanya, karena Yesus naik ke sorga, Yesus seolah-olah meninggalkan kita. Sehingga ada kesan dia pergi melalui kenaikan ke surga, kok malah kita rayakan. Natal, juru selamat itu lahir. Paskah, dia mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita. Tapi kenaikan, dia pergi meninggalkan kita. Padahal Yesus sendiri yang berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Tetapi
setelah dia mengatakan bahwa dia akan menyertai kita senantiasa, namun kenapa dia malah pergi? Kenapa dia malah meninggalkan kita? Sehingga bisa jadi di dalam perayaan kenaikan kurangnya antusias. Mengapa justru kita rayakan? Jemaat yang terkasih, kenaikan adalah tonggak sejarah yang sebenarnya di dalam iman kita diperlihatkan bahwa melalui hari kenaikan ada dua sisi yang bisa kita lihat. Sisi pertama, Yesus sudah sangat sempurna. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, sehingga dia harus pergi dan kembali ke Bapanya di surga. Yesus sudah memperlihatkan bahwa secara sempurna dia sudah melakukan tugasnya kepada umat manusia. Lalu setelah hari kenaikan, sisi yang kedua adalah walaupun Yesus sudah selesai melakukan tugasnya, tetapi tugas itu tidak berhenti. Sebelum kenaikan, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu bagi umat manusia. Tuhan bekerja secara sempurna melakukan tugasnya. Dan setelah kenaikan, maka apa yang manusia lakukan? Setelah kenaikan, lalu tugas itu yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang sudah sempurna itu, saat ini diberikan, dilanjutkan kepada kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, justru melalui peristiwa hari kenaikan, kita bisa melihat bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya, menggembleng para muridnya sebelum mereka turun gunung, sebelum mereka menyampaikan, melanjutkan tugas dari yang sudah Yesus lakukan. Jadi ketika Yesus bangkit, ada masa 40 hari sampai kepada hari kenaikan. Kita masih ingat, kita merayakan Paskah pada tanggal 4 April. Di situ ada masa 40 hari sampai hari Kamis. Hari ini tanggal 13 Mei ada jangka waktu 40 hari. Jadi Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Supaya apa? Peristiwa kebangkitan itu, kuasanya itu juga dialami oleh para murid yang tadinya tercerai-berai, yang tadinya ketakutan. Namun melalui peristiwa kebangkitan sampai kepada kenaikan, Yesus mengumpulkan kembali para muridnya. Karena misi itu, keselamatan itu, tugas itu, estafet diberikan kepada mereka. Jemaat yang terkasih, itulah yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika Yesus di dalam peristiwa kebangkitannya, dia mengingatkan para murid bahwa juru selamat Mesias itu harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya para murid mengingat kembali, supaya para murid yang tadinya pesimis, yang tadinya tercerai-berai, lalu mereka punya spirit kembali. Mereka punya semangat kembali. Dan di dalam peristiwa kenaikan itu, tongkat estafet itu dilanjutkan, diberikan kepada para murid. Ibarat kita tahu lari, perlombaan estafet, tongkat itu jangan sampai jatuh.
Sehingga bagaimana Yesus menguatkan para murid, memberikan satu kekuatan melalui perjumpaan pribadi selama 40 hari itu, supaya para murid pada akhirnya di dalam kuasa Roh Kudus yang akan kita rayakan 40 hari peristiwa kenaikan, lalu 10 hari kemudian, yaitu di tanggal 23 Mei, tanggal 13 ditambah 10, tanggal 23 kita akan merayakan hari Pentakosta. Jadi Penta 50, 40 sampai dari peristiwa kebangkitan sampai kenaikan ada 40 hari, baru dari kenaikan sampai kepada Pentakosta ada waktu 10 hari. 40 tambah 10, 50. Oleh sebab itu kita sebut Pentakosta. Dan dalam peristiwa kenaikan itu, Yesus bukan justru dia pergi meninggalkan kita. Kita tahu bahwa Yesus sendiri yang berkata, lebih berguna dan lebih baik aku pergi. Kenapa? Penyertaan yang Yesus lakukan bukan lagi secara fisikal. Perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus juga bukan secara material, secara fisik, secara jasmani. Tetapi Yesus menyertai umatnya secara rohania. Sehingga kita bisa lihat yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus sudah naik ke sorga, di dalam proses penantian Roh Kudus, yang mereka lakukan adalah berkumpul dan berdoa bersama. Artinya justru melalui hal-hal yang rohania, Yesus mengajak umatnya untuk menjadi umat yang dewasa. Hanya anak-anak yang bergantung kepada hal yang fisikal. Hanya seorang anak yang akan menangis ketika ayah dan ibunya pergi. Tetapi ibarat orang dewasa, bahwa dia mampu justru semakin teguh karena dia yakin penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus yang akan kita peringati di hari Pentakosta. Tuhan ada selalu bersamanya. Ketika Yesus tidak naik, dia selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia dibatasi oleh jasmaniahnya. Kehidupan Yesus selama 33 tahun, dia hanya ada di Palestina. Dia tidak pernah sampai kepada Perumnas Tangerang. Oleh sebab itu Yesus harus naik ke sorga, supaya dia juga selalu beserta kita. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi dia hadir di mana-mana bersama dengan umat yang percaya. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, tugas yang kemudian dilanjutkan oleh para murid itu juga yang menjadi tugas bagi kita umat yang percaya. Seperti yang kita baca ayat 47 dan ayat 48 sangat jelas ada saksi yang harus kita lakukan. Kesaksian yang berupa dua hal. Saya akan bacakan. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ada dua hal yang mau kita sampaikan, saksikan. Tugas itu yang juga menjadi tugas kita sebagai umat Allah. Apa itu? Pertobatan dan pengampunan dosa. Dua hal
yang tidak bisa terpisah, tetapi ibarat mata koin. Dia saling berhubungan. Tidak hanya pertobatan, tidak hanya pengampunan dosa, tetapi kedua hal itu harus saling beriringan. Karena kalau hanya pertobatan tanpa pengampunan dosa, ibarat seseorang yang sudah berubah dari kehidupannya yang lama, dari kejahatan dan dosanya, tetapi dia merasa bahwa dosanya tidak bisa lagi diampuni, tetapi dia merasa bahwa kegelisahannya karena tidak lagi dimaafkan akan membuat orang selalu terbeban, dibayangi oleh rasa bersalahnya, justru akan membuat dia akan semakin hancur, semakin menderita. Ibarat seseorang yang tidak lagi bisa dimaafkan kesalahannya, seorang suami yang meminta maaf kepada istrinya, mungkin dalam bibir diucapkan kata maaf, tetapi selalu istrinya mengingat-ingat kesalahan yang dia lakukan, mengkorek-korek kembali luka-luka lama, seolah-olah kesalahan dari sang suami itu sudah tidak bisa lagi dimaafkan, pasti akan membuat kegelisahan, akan terus dibayangi oleh rasa bersalah, akan membuat orang seperti itu menjadi lebih pesimis, lebih terbeban, karena dia sendiri merasa dosanya tidak terampuni. Oleh sebab itu bukan hanya pertobatan, tetapi harus ada pengampunan dosa. Bukankah memang itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang berdosa, selalu Yesus menyampaikan kasih-Nya. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Namun tidak hanya pengampunan dosa, tetapi juga di dalamnya harus ada pertobatan. Mengapa? Jika hanya pengampunan dosa, itulah yang sering membuat orang percaya bisa menjadi batu sandungan. Tanpa adanya pertobatan, seseorang yang selalu menyampaikan, mengakui akan dosa-dosanya, dan kita yakin Tuhan pasti mengampuni kesalahan kita. Tetapi tanpa ada pertobatan, tanpa ada pembaharuan, maka dia pasti akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dia akan membuat orang lain menjadi kesan yang tidak baik. Itulah yang bisa saja membuat orang lain pada akhirnya tidak senang, tidak tertarik kepada kekristenan. Mengapa? Percaya kepada Kristus, tetapi buah yang dilakukan, kesan yang diberikan bukanlah kebaikan, karena tadi tidak adanya pertobatan. Hanya pengampunan dosa, namun tanpa pertobatan hanya menimbulkan orang-orang yang angkuh dalam kerohanian, yang sombong, merasa lebih benar, merasa lebih suci, karena dia sudah yakin betul dosanya sudah diampuni, tetapi kehidupannya tidak ada perubahan, pertobatan. Pertobatan minimal ada sedikit yang berubah. Tidak perlu muluk-muluk. Yang dulunya pemarah, dia menjadi lemah lembut. Yang dulunya penebar kedengkian, dia menjadi penebar damai sejahtera. Sehingga dua hal ini Yesus tekankan kepada para murid dan juga kepada kita. Apa itu? Pengampunan dosa dan pertobatan. Bagaimana caranya? Tunjukkanlah bagaimana orang yang sudah diampuni dosanya.
kita yang sudah diterima oleh Tuhan, kita yang sudah dibersihkan, dilayakkan oleh Allah, maka kita juga harus berani untuk menerima orang lain, siapapun dia, bagaimanapun latar belakang dia. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jangan-jangan kita sering menjadi penghambat Tuhan, kita sering menghalangi kasih Tuhan, karena kita sendiri pun belum berani untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kehidupan juga pertobatan, tunjukkan melalui perkataanmu, tunjukkan melalui perbuatanmu. Orang yang berubah, orang yang bertobat, sehingga pada akhirnya kesaksian kita membawa kesan kebaikan. Iman yang kita tampilkan memberikan sukacita, daya tarik kepada orang lain. Dan Yesus mengingatkan, kamulah saksi dari semuanya ini. Jemaat yang terkasih, kita tahu mungkin orang saat ini sudah mulai takut untuk menjadi saksi. Karena kita sadar ketika ibarat dalam pengadilan, seorang saksi malah bisa menjadi seorang terdakwa. Malah kita juga rugi dalam berbagai hal, entah materi, entah waktu. Namun firman Tuhan menegaskan, mengajak kita melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, agar tugas misi kerajaan Allah itu tetap jangan sampai berhenti. Dan tugas itu diberikan bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada saya dan kepada kita. Dan sebagai orang yang sudah menerima, merasakan, mengalami kasih, pengampunan, penyertaan tangan Tuhan, mari Tuhan juga ingin agar orang lain juga menerima, agar orang lain juga mengalami kasih yang sudah diberikan oleh Allah melalui pengampunan dosa dan pertobatan. Kamulah saksinya dari semua ini. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan melalui pengampunan dosa dan pertobatan. Ya Allah, Engkau telah naik ke surga. Engkau menjanjikan penyertaan senantiasa kepada umat-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk tetap mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, untuk yakin dengan jaminan akan firman Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Engkau yang memanggil kami, Tuhan juga yang menguatkan kami, menyampaikan, menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan di dalam menghadapi segala persoalan dan kesulitan. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan semangat dan kekuatan, sehingga kami memperoleh kemenangan dari-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, sehingga boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, bersukacita melakukan segala aktivitasnya. Tidak lupa Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang juga ikut merayakan hari besar Idul Fitri. Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada mereka,
Engkau memberikan sukacita yang sempurna. Melalui perayaan, kami boleh hidup berdampingan dalam kasih setia Tuhan. Dan biarlah melalui hari kenaikan-Mu, kami juga menjadi berkat kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami menyatakan pengampunan dan pertobatan. Terlebih dahulu kami yakin kami adalah orang yang sudah Engkau ampuni. Tapi bantu kami Tuhan untuk membaharui, merubah kehidupan kami menjadi lebih takut kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, firman-Mu menjadi petunjuk dalam hidup kami, kekuatan yang baru menjalani segala kegiatan aktivitas kami. Ampuni dosa kami Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan percaya kepada-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Pengmas HKBP dan untuk pembangunan. Kita bernyanyi dari nomor 98. Karya-Mu di tengah-tengah dunia ini telah Engkau selesaikan ya Tuhan. Kini pada saat kami mengingat hari kenaikan-Mu ke surga, kami mengingat amanat-Mu kepada murid-murid-Mu, agar setia melakukan pemberitaan firman kepada seluruh makhluk. Untuk itu berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pemberita dan pelaku firman dimanapun kami berada. Kita bernyanyi nomor 669. Saat ini ketika Tuhan menyampaikan amanat-Nya melalui murid-murid-Nya, marilah kita juga mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh makhluk, agar kerajaan Allah dapat tersebar di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kita ingin menjadi pemberita dan pelaku firman, agar setiap insan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang telah membebaskan umatnya dari cengkraman dosa dan maut.
Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom bagi kita semua. Kami Parhalado HKBP Perumnas Tangerang menyatakan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia sudah menang. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.